Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ya saham yang harganya anjlok itu seringkali malah jadi jebakan bukan peluang emas? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bangun sebuah kerangka berpikir yang disiplin untuk membedakannya. Tujuannya, supaya setiap keputusan yang Anda ambil itu berdasarkan logika, bukan sekedar ikut-ikutan atau emosi sesaat. Nah, ini dia intinya. Pertanyaan ini adalah pusat dari jebakan paling umum yang jujur saja banyak sekali dialami oleh para investor. Dan dilema inilah yang akan kita coba urai bersama-sama. Oke, jadi ini peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari mengenali jebakan yang paling umum, lalu kita bangun solusinya langkah demi langkah. Sampai akhirnya kita paham tujuan sebenarnya dari sebuah analisis yang disiplin itu apa. Baik, mari kita mulai dari kesalahan pertama yang paling sering terjadi. Menyamakan harga saham yang rendah dengan sebuah peluang investasi yang bagus. Ini adalah miskonsepsi yang berbahaya. Lihat di sebelah kiri ini adalah reaksi yang sangat umum, seringkali didasari harapan. Tapi, seorang pemikir yang kritis akan melihatnya seperti yang di sebelah kanan. Kita harus ingat, pasar itu tidak selalu irasional. Seringkali, harga yang terus turun itu adalah cerminan, sebuah sinyal bahwa ada masalah nyata di dalam perusahaannya. Tugas kita adalah menjadi detektif dan mencari tahu masalah apa itu sebenarnya. Oke, kita sudah identifikasi masalahnya, yaitu kecenderungan kita untuk mengambil keputusan secara emosional. Sekarang kita beralih ke solusinya. Kenapa sih kita butuh sebuah alat bantu yang sistematis seperti daftar periksa? Analogi ini pas banget kan? Daftar periksa dalam investasi itu fungsinya persis seperti itu. Ini adalah sebuah proses pengecekan yang terstruktur yang memaksa kita untuk melihat ke ruang mesin, bukan cuma menilai dari cat mobilnya yang kinclong. Tujuannya ya untuk memastikan kita tidak membeli aset yang kelihatannya bagus dari luar, tapi ternyata mesinnya sudah rusak parah. Inilah 3 pilar utamanya. 3 langkah ini kalau kita lakukan secara berurutan dan jujur, akan memberikan kita gambaran yang jauh lebih jernih tentang apa yang sebenarnya sedang kita pertimbangkan untuk dibeli. Oke, langkah pertama, ini adalah investigasi paling dasar. Kita ini mau beli apa sih? Kita harus bisa menjawab pertanyaan sederhana, bagaimana perusahaan ini menghasilkan uang. Coba jawab 4 pertanyaan ini. Kalau Anda tidak bisa menjawabnya dengan sederhana dan jelas, itu sudah jadi lampu kuning pertama. Dan dari semua ini, yang paling penting itu adalah poin terakhir, keunggulan unik, atau sering disebut moat. Apa sih yang melindungi bisnis perusahaan ini dari serangan para pesaingnya? Ini krusial. Cerita bisnis yang bagus itu memang menarik, tapi tidak ada artinya tanpa ada angka yang membuktikannya. Jadi sekarang, mari kita masuk ke ruang mesin untuk memeriksa apakah angka-angkanya mendukung cerita tersebut. Ini pertanyaan fundamental tentang kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Intinya, apakah manajemennya piawai dalam memutar modal yang dipercayakan investor untuk menghasilkan keuntungan? Atau jangan-jangan modalnya hanya habis begitu saja? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, ada satu metrik yang sangat berguna namanya Return on Equity atau ROE. Gampangnya gini, untuk setiap Rp1 modal dari investor, berapa rupiah laba bersih yang bisa dihasilkan oleh perusahaan? Tentu saja, semakin tinggi angkanya biasanya semakin efisien perusahaannya. Nah, coba perhatikan tabel ini. Sekilas, perusahaan B mungkin kelihatan lebih menarik di tahun 1 ya, ROI-nya 25%. Tapi, coba lihat tahun berikutnya. Anjlok ke minus. Kinerjanya naik turun tidak bisa diprediksi. Sekarang, bandingkan dengan perusahaan A. Mungkin angkanya tidak pernah jadi yang paling tinggi, tapi stabil dan konsisten. Dalam investasi jangka panjang, percayalah, konsistensi dan prediktabilitas itu seringkali jauh lebih berharga daripada performa sesaat yang mengejutkan. Tentu saja, selain ROE, ada beberapa hal lain yang wajib kita periksa. Pertama, lihat pertumbuhannya. Apakah konsisten atau hanya untung sesaat? Kedua, utangnya. Apakah utangnya sehat dan bisa dikelola atau justru jadi bom waktu? Dan yang paling penting, arus kas. Apakah laba yang tercatat di laporan itu benar-benar menjadi uang tunai nyata yang masuk ke kas perusahaan? Nah, ini bagian yang sering kali jadi penentu. Katakanlah perusahaannya bagus dan sehat. Tapi itu belum tentu menjadikannya investasi yang baik kalau harganya kemahalan. Jadi bagaimana cara kita menilainya? Banyak sekali investor yang terjebak di sini. Mereka melihat rasio PER atau PBV yang angkanya rendah, lalu langsung menyimpulkan, wah ini murah. Padahal tidak sesederhana itu.
PER yang rendah bisa saja berarti pasar sedang mengantisipasi laba perusahaan akan turun di masa depan. Jadi, kuncinya adalah konteks. Selalu bandingkan dengan rata-rata historisnya dan juga dengan para pesaing di industri yang sama. Oke, mari kita tarik semua benang merah ini dan kita akhiri dengan sebuah pengingat yang sangat-sangat penting. Kalimat ini harus kita tanamkan dalam-dalam di benak kita. Tidak ada satupun metode di dunia ini yang bisa menjamin hasil pasti di pasar modal. Dan disinilah letak nilai sebenarnya dari sebuah daftar periksa. Ini bukan bola kristal untuk meramal masa depan. Ini adalah alat untuk menanamkan disiplin, untuk memastikan kita sudah mengerjakan pekerjaan rumah kita dengan benar. Dan yang terpenting, untuk melindungi kita dari musuh terbesar dalam berinvestasi, yaitu diri kita sendiri dan emosi kita. Pada akhirnya, investasi yang bijak itu selalu dimulai dari pertanyaan ini. Fokusnya kita geser, bukan lagi mengejar keuntungan semata, tapi lebih ke arah memahami dan mengolah resiko secara rasional. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan ini dengan jujur pada diri sendiri, maka Anda sudah berada di jalur yang benar.